ya. Jadi Neotelis itu bentuknya kayak keong. Baru ya. Yang baru. Nah, Neotelis ini sebenarnya udah dites juga untuk kampus angin kecil, dia lebih efisien dibanding Darius sama yang jenis konsep. Ya. Maksud saya di Indonesia mahasiswa sekarang sudah belajar, mungkin ada dosen dari Cina ya. Nah mereka punya production hasil-hasil di sana. Nah kira-kira ini bisa connect ke dunia industri, ada saran nggak mas ya? Karena kan di sini Indonesia terus jarang ya. Yang setahu saya sih prototipe itu kita harus sempat ke Cina dan Cina akan berikan baru kan itu kan makan waktu dan makan cost ya. Ada saran nggak mas ya supaya industri bisa connect dengan dunia akademik? Kalau saya lihat ada PR besar di dunia akademis kita ya, karena saya juga dosen. Permasalahan kita itu adalah kenapa kita nggak sama dengan negara-negara lain yang bisa mengkonekkan industri dan akademisi. Karena kalau kita bicara di akreditasi, itu salah satu tantangan kita adalah dosen-dosen ini dipaksa untuk fokus di TRL 1 sampai 5 misalnya. Artinya apa? Technical readiness levelnya itu sangat fundamental. Artinya kita juga harus mengulang riset-riset yang udah ada supaya kita akreditasinya akan naik. Kalau kita bicara mau menghubungkan dengan industri, itu kita harus bicara di TRL 9. Technical readiness level itu udah 9. Jadi mungkin pilot itu sekitar 6, kita udah bicara pilot, scale up, nanti masuk ke 9. Jadi memang nggak akan nyambung gitu. Karena target dari dosen sendiri berbeda sama target dari industri. Jadi sampai 9. Kalau di kampus-kampus di luar negeri itu bahkan industri itu membuka kantor di kampus. Kenapa? Karena semua risetnya mereka dilakukan oleh anak kampus, tapi riset-riset ini berangkat dari bawah, fundamental riset, naik sampai ke atas, sampai komersialisasi. Kalau di kita cukup kadang-kadang hanya fokus di sisi piloting. Pada piloting itu butuh waktu lagi untuk menjadi komersial. Jadi jangan salah, kita kan belajar bahwa piloting itu nggak bisa langsung komersial. Ada tahapan di mana sewaktu kita scale up itu ada baik dari sisi material, baik dari sisi desain itu harus berubah. Karena nggak bisa kita bicara kita mau buat 1:10, nanti 1:1-nya tinggal diperbesar, nggak seperti itu kalau kita bicara sekarang. Ada hitung-hitungan tertentu yang berbeda dan itu butuh trial and error juga. Oh gitu ya, oke. Jadi ini pengalaman di luar mas ya? Kebetulan saya S3 saya memang fokus untuk bagaimana mengantarkan riset ke komersial. Kami di Belanda itu ada di TU Eindhoven dan di Delft dan juga di Twente itu ada bagaimana kita mengantarkan dari sisi riset ke komersialisasi. Jadi kalau kami ini S3-nya desain engineer. Desain engineer itu beda sama orang riset. Orang riset fokus misalnya kayak kita buat gelas, itu kita orang riset hanya fokus bagaimana material yang bagus untuk gelas tersebut. Nah, kalau kami bicara bagaimana gelas ini gitu. Wah, oke. Terima kasih. Berarti memang ada gap yang sangat besar untuk dapat dilakukan oleh akademisi ya. Dan ini memang perlu ya. Nanti kira-kira Mas Iksan bisa membantu nggak? Mungkin ada salah satu kampus yang akan minta bantuan dengan Mas Iksan supaya mungkin atau gimana? Apa memang harus di studi S3 saya rasa banyak studi S3 ya, tapi metode yang Mas Iksan miliki itu enggak dimiliki Mas, terus terang saya bilang. Itu gimana Mas? ya karena secara training S3 saya juga berbeda sama S3 pada umumnya. Kami mendapatkan studi kasus itu dari industri. Jadi seperti perusahaan-perusahaan seperti Unilever waktu itu apa, terus juga Shell, AkzoNobel dan sebagainya itu punya masalah, mereka bawa ke kampus dan kami yang selesaikan secara teamwork dan juga secara mulai dari desain sampai eksekusi lapangan. Nah, di Indonesia belum ada seperti itu. Tapi juga kemarin saya diminta DITI untuk mengajarkan lebih dari 200 kampus untuk bagaimana mengajar dari riset ini saya jadi komersialisasi. Itu di program salah satunya pembinaan di Kedeleka. Jadi kita udah lakukan itu ke kampus-kampus mulai dari Aceh sampai Papua, udah ada 200 kampus. Jadi saya juga mengajarkan bagaimana hal terpenting untuk komersialisasi itu ada beberapa poin penting. Itu ada 7 hal terpenting itu untuk komersialisasi. Itu udah kita diskusi panjang.
Dan memang kekurangannya Iya. riset kampus itu memang tidak fokus untuk ke arah industrialisasi. Nah, saya orang industri melihat masih panjang perjalanan kalau kita memang menggunakan bisnis as usual seperti ini, tidak akan cepat mendapatkan eh, kesempatan di industri karena kita memang tidak fokus untuk industri, kita fokus untuk memenuhi akreditasi kampus sendiri. Oke, jadi di kampus di Belanda itu ada tempat untuk para industriawan untuk diskusi dengan akademisi ya. Itu departemen apa Mas? Nggak ada departemennya, itu Oh, nggak ada. memang tiap kampus itu ada, pasti ada. Waduh. Jadi kalau kayak kita bicara di kampus kayak UI contohnya udah ada inkubator bisnis, tapi kan kita bicara inkubator bisnis di situ hanya bicara milenial inkubator, karena milenial inkubator itu belum bicara industri sebenarnya, Oke. karena masih bicara skalanya adalah kebanyakan adalah merakit. Nah kalau kita bicara industri berarti kan ada suatu proses yang kita menghasilkan suatu produk baru. Jadi apakah merakit itu industri juga? Ya kalau saya sih bilang sebenarnya merakit itu bukan bagian industri, itu adalah bagian dari mengumpulkan produk-produk industri yang ada, kita rakit menjadi suatu produk baru. Gitu. Apakah nanti pergudangan termasuk industri? Kalau menurut saya pergudangan juga enggak. Jadi industri itu memang harus menghasilkan suatu produk. Jadi dari mulai input sampai outputnya itu jelas. Oke, guys, mungkin apa lagi ya yang kita perbincangkan memang masalah ini memang sudah lama di pihak akademisi ya, mungkin masukan ini bisa bermanfaat juga pada dosen-dosen atau ke jurusan ya untuk melihat ke depan bagaimana akademisi bisa masuk ke dunia industri. Oke, terima kasih. Ada Mungkin tambahan saya, kebetulan saya sudah menyelesaikan lebih dari 300 proyek. Jadi pengalaman saya bekerja sama dengan dosen-dosen kampus itu kebanyakan ilmu itu berubah. Jadi bahkan ilmu-ilmu yang dulu ada, kami juga belajar bahwa ilmu-ilmu yang dulu ada itu punya revisi dari ilmu tersebut. Jadi kita memang harus up to date dengan ilmu yang ada. Nah kebanyakan para dosen ini karena terlalu sibuk mengejar akreditasi, mengejar beban ke kuliah dan sebagainya, tidak terlalu dekat ke industri karena jarang juga mengerjakan proyek-proyek industri. Nah ini akan berbeda kalau misalnya kayak saya orang dosen yang masuk menjadi dosen karena dari industri ditarik menjadi dosen. Kami terbiasa berpikir secara industri. Nah ini hal-hal yang ini mungkin bisa dijembatani kalau misalnya di Indonesia itu juga ada program-program yang khusus misalnya S3 yang fokus untuk menjembatani antara industri dan juga riset. Oke, demikian guys informasi dari pakar industri khususnya di energi terbarukan ya, karena beliau sudah banyak sekali berkecimpung dalam proyek-proyek di energi terbarukan. Nanti kita sambung lagi pembicaraan berikutnya. Terima kasih semua. Selamat siang.